Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari buku beliau yang disusun berdasarkan kajian belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang macam-macam kalimat atau macam-macam anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4 dari kitab, yaitu tentang macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Kepada Ustadz Fal Yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa belajar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim berdasarkan jenisnya. Iya, macam-macam isim berdasarkan jenisnya itu ada dua. Ini harus kita hafal ya, karena ini penting sekali ya, akan menentukan di jenjang-jenjang berikutnya. Yang pertama adalah isim muzakkar ya, isim muzakkar atau biasa disebut muzakkar itu apa? Laki-laki ya. Dan isim muzakkar itu terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar yang hakiki ya, yaitu memang benar-benar nama laki. Contohnya di sini kita sebutkan Muhammadun ya, Muhammad nama orang laki-laki ya. Kemudian Zaidun ya, jelas nama orang laki-laki. Nah, ghanamun nah nama kambing ya. Nama apa? Salah satu hewan ya, kambing. Jamalun ya. Ini juga salah satu binatang yaitu onta. Nah, itu yang hakiki ya. Kemudian yang kedua adalah mudzakkar majazi. Yang mana maknanya adalah tidak menunjukkan apa? Manusia dan binatang. Ya contohnya kitabun ya, qalamun, kursiyun, maktabun ya dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah mudzakkar apa? Majazi. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Kemudian yang kedua pembahasan kita setelah kita mengetahui tentang isim mudzakkar ya, yaitu pembahasan yang berikutnya isim muannas ya. Jadi lawan mudzakkar adalah muannas ya. Muannas adalah apa? Yang menunjukkan manusia ya, wanita dan binatang ya. Itu juga terbagi dua ya, hakiki dan majazi. Kalau yang hakiki ya seperti tadi, kalau tadi kan nama laki-laki. Ya sekarang nama perempuan, Fatimah, Aisyah, Hindun, kemudian apa? Nama binatang ya, binatang-binatang, Baqaratun, Hirratun ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muannas majazi, yang mana itu tidak menunjukkan apa? Manusia dan binatang. Ya, contohnya seperti apa? Maktabatun, perpustakaan, soburatun, ya, papan tulis, ya, mimsahatun, penghapus, nafidatun, ya, jendela. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, ya, tentang muannas dan mudzakkar, ya. Berikut ini adalah beberapa ya isim-isim yang muannas. Jadi selain ini berarti hukum asalnya mudzakkar. Ya, itu sebenarnya kaidah ya. Sebenarnya hukum asal isim apa? Mudzakkar. Akan tapi jika dia isim-isim yang berikut ini ya, ada tanda-tanda berikut ini maka dia muannas. Ya, di antaranya adalah apa? Yang dihukumi isim-isim muannas yaitu adalah huruf. Huruf itu semuanya dihukumi muannas ya. Baik itu huruf ma'ani ya, sudah kita bahas sebelumnya huruf ma'ani dan mabani.
huruf yang mempunyai makna ya, seperti min, ya, kaf, ya, ba, kemudian apalagi ala, ila, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya mu'annas. Kemudian atau yang mabani, yaitu yang tidak mempunyai makna, yaitu huruf hijaiyah. Ya. Makanya dalam sebuah kalimat ya, ketika kita nanti misalnya mengi'rab ya, inna, ya, inna itu huruf, ya. Inna huruf, makanya di sini diikutkan dengan apa? Ta'ti lit taukid. Inna ta'ti lit taukid. Ya, kalau dia mudzakkar, maka ya'ti. Nah, karena dia muannas maka ta'ti, ya. Taknya di situ itu ta'ut ta'nis, ya. Masuk pada isim au fi'il mudhari', ya. Insyaallah nanti ada pembahasan sendiri. Ya, inna ta'ti lit taukid. Huruf inna itu apa? Datang untuk penguat. Nah, yang dimaksud sini menunjukkan bahwasanya inna itu muannas, yaitu ada ta'nis di situ yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara isim-isim yang muannas yaitu apa? Nama wanita. Semua nama wanita muannas. Ya, baik ada tak marbutohnya atau tidak ada tak marbutohnya, tapi muannas nama perempuan. Ya, Asma, ya, Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar, ya. Itu apa? Muannas, ya, karena nama-nama wanita. Kemudian yang berikutnya adalah isim, ya, diakhiri tak marbutoh, ya, selain nama laki-laki. Nah, makanya kita sebutkan tadi ya, baqaratun, maktabatun, semuanya ya isim yang diakhiri tak marbutoh, ya, selama dia bukan nama laki-laki maka dia apa? Muannas. Baqaratun apalagi tadi nafidatun, mimsahatun, ya, dan lain sebagainya. Adapun jika nama laki-laki maka tetap mudzakkar. Misalnya meskipun ada tak, banyak ya nama laki-laki ya, seperti paman Nabi SAW ya, Hamzah ya, Hamzah tuh ada apa? Ada tak marbutohnya. Kemudian Usama, ya Usama itu nama laki-laki, tapi ada tak marbutohnya, maka dia tetap dihukumi mudzakkar. Kemudian Syu'bah, ya Syu'bah juga ada tak marbutohnya, akan tapi dihukumi mudzakkar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anggota badan yang berpasangan. Ya, anggota badan yang berpasangan itu dihukumi muannas. Ya, contohnya mata ya, ada dua. Yang berpasangan yang dimaksud itu ada dua. Ya, mata ada dua, ya, maka ainun itu apa? Muannas, ya. Kemudian rijlun, kaki ada dua. Yadun, tangan ada dua. Udhunun, telinga ada dua. Ya. Pokoknya semua anggota badan yang ada dua, maka dihukumi mu'annas. Sedangkan yang tidak berarti ya tidak. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah isim yang diakhiri dengan alif taknis maksurah. Ya. Hal ini dengan apa? Berkaitan dengan apa? Sifat. Berkaitan dengan sifat yang mengikuti wazan fu'la. Ya. Contohnya ya, kubro, ya, yang besar, ya, sugro, ya. Nah, itu sifat yang besar, yang kecil, ya. Kubro yang besar, sugro yang kecil. Nah, sedangkan kalau dibuat mudzakkar, maka dia apa? Akbar, ya. Sugro dibuat mudzakkar apa? Asghar, ya. Contoh dalam kalimat misalnya, binti sugro, ya. Binti sugro, ya. Anak perempuanku apa? Yang paling kecil, ya. Hadhihi binti sugro misalnya. Ini anak perempuanku yang paling kecil. Kalau dia apa namanya? Laki-laki berarti hadza ibni ya, hadza ibni apa? Asghar gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya isim yang diakhiri apa? Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah ya, sebagaimana yang ada di gambar ya. Dan itu mengikuti wazan apa? Fa'la. Dan ini biasanya contohnya disebutkan oleh para ulama adalah nama-nama warna, ya. Banyak ya nama-nama warna, rata-rata diakhiri dengan ini. Semisal hamro ya, baydo ya, sofro. Nah, itu semuanya muannas. Adapun mudzakarnya ya, ahmar, abyad ya. Kalau
Ahmar, hamro mudzakarnya ahmar, ya. Kemudian apa? Baidho mudzakarnya abyad, ya. Adapun sofro asfar. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Contoh dalam kalimat as-sayyaratu sofra'u, ya. Sayyarah itu apa? Mobil itu apa? Warna kuning, ya. Nah, sedangkan kalau bukan mobil misalnya apa? Al-kitabu apa? Asfaru, ya. Asfaru. Al-kitabu asfaru. Nah, karena dia sayyarah itu muannas, maka eh, khobarnya juga harus muannas, ya. As-sayyaratu sofra'u. Nah, kemudian yang berikutnya jamak taksir, ya. Jadi semua jamak taksir itu dihukumi muannas, ya. Semua jamak taksir dihukumi muannas. Misalnya jamak taksir salah satunya beda, ya. Adapun nanti ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim itu jamak-jamak yang memiliki kaidah. Adapun jamak taksir tidak memiliki kaidah. Contoh, waladun, jamak taksirnya apa? Auladun, ya. Masjidun, jamak taksirnya apa? Masajidu. Ar-rasulu, jamak taksirnya apa? Ar-rusulu. Maka dia tidak beraturan, ya. Nah, kemudian kalau dalam contoh kalimat misalnya, kalau kita mau mengatakan ja'at auladun, ya. Auladun karena muannas dihukumi muannas maka di dalam fiil sebelumnya harus ditambahi tak taknis karena muannas, ya. Ja'at auladun. Nah, kemudian contoh yang lain, buniyat al-masajidu, ya, telah dibangun apa? Masjid-masjid itu. Kemudian waqalat rusuluhum, ya, dan telah berkata para rasul mereka. Nah, di sini apa namanya? Yang ingin kita tekankan adalah ada tak taknis itu. Di setiap fiilnya ada tak taknis, ya. Itu menunjukkan bahwasanya fa'il, ya, atau naibul fa'il di situ adalah apa? Muannas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nama-nama kota. Jadi semua nama-nama kota adalah apa? Muannas. Misro, au Misru, ya, Jakarta, ya. Nama kota apa saja, ya. Madinah, Makkah, apalagi Dammam misalnya, ya. Kalau di Mesir Al-Qahirah atau Tonto, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dibuat kalimat seperti ini, ya. Jakarta muzdahimah, ya. Jakarta apa? Muzdahimah. Jakarta itu apa? Ramai atau macet, ya. Nah, kalau seandainya dia bukan muannas, ya, maka cukup menggunakan muzdahimun, ya. Tidak menggunakan apa? Muzdahimatun karena dia muannas maka harus menggunakan muzdahimatun. Nah, dan contoh-contoh yang lain, ya, di antaranya adalah asyamsu, ya, al-qamaru, an-nafsu, al-bi'ru, ya, asyamsu artinya matahari, al-qamaru artinya apa? Bulan, an-nafsu artinya jiwa, al-bi'ru artinya sumur, jahannam artinya apa? Neraka jahanam, al-ardu artinya apa? Bumi. Ar-rihu angin, an-naru apa? Api. Al-ka'su apa? Piala, ya. Kemudian apa namanya? Cara menentukannya bagaimana? Kalau seperti ini, ya. Ya tentunya dihafal, ya, dihafal atau mendengar orang Arab, ya. Insya Allah dengan berjalannya waktu, ya, akan terbiasa dan bisa membedakannya. Ya, dengan membaca, ya, bagaimana para ulama itu menulis, ya. Nah, itu insya Allah nanti akan terbiasa. Dan ada catatan yang harus kita perhatikan. Mengenal isi mudzakkar dan muannas sangat penting untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Misal untuk memberi tak taknis pada fiil, ya, sebagaimana tadi, ya, di atas itu, setiap ada fa'il, ya, atau naibul fa'il, ya, yang dia itu muannas maka fiilnya apa? Diberi tak taknis. Ja'at apa tadi? Aisyatu misalnya,
ya. Kemudian untuk apa lagi? Membedakan dhamir laki-laki atau perempuan. Dia pakai hiya atau pakai huwa misalnya, ya. Pakai hunna atau pakai hum. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, begitu juga dalam menggunakan isim isyarah. Dia pakai hadza atau pakai hadhihi. Nah, kemudian juga dalam menggunakan isim mausul, dia pakai alladzi atau pakai allati, ya, dan lain sebagainya. Dan berikut ini ada isim-isim yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ya memang ada yang boleh dua hukum ya. Boleh dia itu dihukumi ketika itu mudzakkar atau muannas ya. Kita beri contoh seperti as-sama ya. Contohnya apa? As-sama yaitu langit. Misalnya kita katakan hadza as-sama'u atau hadza sama'u ya. Maka enggak masalah, betul. Kita katakan hadhihi as-sama'u misalnya. Maka itu juga betul. Nah, al-ibtu ya. Kemudian as-suq, pasar ya. Al-ibtu itu apa namanya? Ketiak ya. Kemudian al-unuq. Al-unuq itu apa? Pundak atau punuk ya. Kemudian as-silah ya, senjata. As-sikin, pisau. As-sabil itu jalan ya. At-thariq juga sama, jalan. Begitu juga jika mengikuti wazan fa'ul atau fa'il, maka itu boleh dua hukum. Ya. Maka tentunya untuk menentukan hal-hal ini kita hafal ya. Dan banyak membaca, banyak mendengarkan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Contoh wazan fa'ul ya, yaitu apa? Sabur ya. Kemudian wazan fa'il contohnya qatil ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini ya. Dan ini penting sekali ya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Harus kita hafal ya. Ini isim mudzakkar, ini isim muannas. Ya, karena fungsinya jelas untuk tadi itu, ya memberikan apa taknis, memberikan membedakan dhamir ya, isim mausul, isim isyarah dan lain sebagainya. Ya, di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas dibedakan ya di beberapa ayat ya tentang isim muannas dan isim mudzakkar ya. Ya itu saja ya. Jangan lupa untuk terus murojaah apa yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya dengan membahas pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Pak Ustadz, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dan semoga Allah memberkahi antum dan ilmu yang sudah disampaikan. Dan insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini membahas tentang mudzakkar dan muannas ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi